Ya anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, jumpa lagi dengan Pak Setio kali ini dalam kegiatan ekstrakurikuler melukis. Anak-anak, Pak Setio mengajak kalian untuk belajar menggambar perspektif. Gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Dalam gambar perspektif, segala sesuatu yang tampak atau terlihat pada pandangan mata kita, apabila kedudukan semakin jauh, akan tampak semakin kecil dari ukuran sebenarnya. Ukuran perspektif adalah ukuran gambar pada kertas gambar yang dipengaruhi oleh jauh atau dekatnya objek dari pandangan kita. Di depan atau dekat akan tampak besar, sedangkan di belakang atau jauh akan tampak kecil. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jarak gambar dari batas tepi bawah kertas. Nah, posisi gambar dari tepi kertas. Posisi gambar diukur dari tepi bawah kertas. Gambar paling depan, posisi gambarnya lebih dekat dengan tepi bawah kertas. Kemudian gambar di belakangnya, posisinya lebih jauh dengan tepi bawah kertas dibanding yang gambar paling depan tadi. Dan gambar paling belakang, posisinya tentu saja paling jauh dari tepi bawah kertas. Nah, selanjutnya kita mulai menggambar imajinasi ya, atau melanjutkan gambar dengan berimajinasi. Setelah gambar utama selesai, dalam contoh adalah gambar orang, kita berimajinasi untuk menggambar objek lain di belakangnya sampai kertas gambar penuh. Ya, nanti akan diberikan contoh gambar orang dan gambar imajinasi di belakangnya. Bisa diawali dengan membuat garis tanah anak-anak. Kemudian dilanjutkan misalnya ada pagar, ada tanaman, dan nanti gambar paling belakang ya, digambar paling akhir ya. Biasanya misalnya kita menggambar awan atau matahari. Nah, apabila sudah selesai menggambar ya, kita sudah tidak menggambar lagi, maka dilanjutkan dengan pewarnaan ya. Jadi pewarnaan dilakukan setelah gambar atau lukisan selesai kita buat. Dalam mewarnai harus memperhatikan kebersihan dan kerapian supaya gambar atau lukisan kita menjadi bagus dan indah dilihat. Nah, ini ada contoh lukisan dan sedikit pewarnaan ya. Nanti kalian bisa praktek menggambar dan mewarnai ya sampai gambar terwarnai dengan penuh ya, tidak ada yang berwarna putih atau warna kertas. Nah, untuk memudahkan anak-anak, Pak Setio akan tayangkan videonya ya. Nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Lalu setelah selesai silahkan nanti kalian praktek. Dan sekarang kita mulai praktek ya. Nah, ini ada beberapa manusia. Manusianya ini ada 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ada perspektif besar itu di depan dan kecil agak di belakang. Nah, untuk membedakannya, kamu juga harus perhatikan tingginya, tinggi dari batas tepi sini ke batas tepi. Nah, kamu harus perhatikan. Nah,
kamu juga harus menghafal bentuk-bentuk manusia. Semakin kamu sering membuat gambar manusia atau sering melihat gerak-gerak manusia di kehidupan kamu sehari-hari, di rumah ataupun dimanapun, kamu nanti akan paham perbedaan gerak-gerak dari gerak tangan, gerak kaki, ya kan? Nah, di sini kalau untuk kertas ukuran kecil seperti ini, kalau gambar orangnya besar, kamu kalau mau dibuat penuh seperti ini, kamu harus hafalin besar kepalanya seperti apa, segini, badannya, tingginya, kaki, tangan panjang, dan kamu gunakan rasa, kira-kira tangannya panjang sebelah tidak, antara badan sama kaki panjangnya, tingginya ini seimbang tidak, besar kepalanya terlalu besar atau terlalu kecil tidak. Nah, kamu harus perhatikan. Nah, di sini dilihat, ini pundak, ini leher. Leher itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, bergeser, ya kan? Nah, untuk kepala ini, mata dan sebagainya, kalau tampak depan berarti ini posisinya di tengah-tengah. Tapi kalau kamu mau buat agak miring, jadinya seperti ini. Berarti kamu geser mata, hidung, mulutnya kamu geser ke pinggir. Tapi ini mukanya sama, tampak depan sebenarnya. Ya. Terus perhatikan mata, hidung, mulut, kamu bisa buat tersenyum atau merinding. Dan sekarang setelah tadi kita menggambar manusianya sebagai objek utama bagian depan, ya kan? Lalu kita berimajinasi lagi menggambar yang di belakang-belakangnya. Pertama, Bapak membuat garis tanah dulu, ini garis tanah bawah, ini garis tanah bawah, lalu garis tanah atas. Nah, terus lalu menggambar pagarnya, lalu membuat rerumpun pohon, ini di belakang ini rumpun pohon, semak-semak. Lalu setelah itu Bapak membuat rumah di belakang anak ini, dua anak ini, buat rumah. Setelah rumah jadi, ya kan, terus Bapak menggambar gunung di belakangnya lagi, gunung. Lalu menggambar matahari, awan. Nah, seperti itu. Anak-anak mengerti. Dan berikutnya kita semua akan mewarnai. Begitu anak-anak penjelasan dari Pak Setio. Selamat berlatih dan terima kasih.